Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali di channel Raja Amin Sirait. Dan malam hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu firman Kristus yang tetap meneguhkan kita, menyembuhkan, memulihkan. Bahkan lebih daripada itu membuat kita hari-hari ini memperoleh kekuatan yang ekstra untuk menghadapi zaman dan tahun-tahun serta hari-hari yang sedang berlangsung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di tahun yang baru ini, di mana tahun ini adalah tahun yang berkelanjutan daripada apa yang telah terjadi setahun sebelumnya tentang pandemik, dan kita melihat tanda-tanda yang sepertinya belum ada pemulihan. Tapi kita mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Tahu. Dia tidak akan membiarkan. Tapi bagaimana, kenapa ada yang terjadi seperti yang kita sekarang ini? Dan banyak momok yang menakutkan bagi orang-orang, khususnya orang percaya. Kita melihat banyak yang meninggal dunia, yang sakit. Sepertinya Tuhan tidak peduli, tidak mau atau tidak sanggup. Tapi ada yang pesan yang saya mau sampaikan. Ada tertulis dalam Alkitab, dikatakan di Hosea 4 ayat 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, Hosea menulis bagaimana orang Israel ketika itu mereka hidupnya sangat kacau. Dan mereka itu penyembah berhala. Dan saat itu mereka menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan tidak menghormati Allah. Tapi Alkitab, apa gunanya kita hari ini mengerti tentang pengenalan Allah? Berbeda dengan perjanjian lama. Pada perjanjian lama orang itu mengenal Allah sebagai Allah yang jauh. Yang Allah yang marah. Allah yang tidak mengasihi mereka. Tapi karena itu dikatakan ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi orang Israel pada zaman itu menolak pengenalan dengan menyembah Allah lain. Ya, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini menggenapi yang dikatakan hukum Taurat, apabila bapaknya berdosa, maka kutuk itu sampai kutuk ketiga dan keempat. Dan pada zaman itu, dan banyak juga sekarang orang Kristen masih percaya bahwa Tuhan marah sama dia dan membuat dia binasa. Saudara-saudara, Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Bukan setiap orang yang melakukan, bukan setiap orang yang taat, bukan setiap orang yang setia. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa hidup di dalam Kristus, hidup percaya kepada Dia, engkau tidak akan binasa. Apapun yang terjadi di dunia ini, Allah telah melindungimu, dan ketika engkau percaya, engkau tidak akan maupun tidak akan berkuasa padamu. Banyak zaman dulu, zaman sekarang orang berpikir dengan dia rajin menyumbang ke gereja, dengan dia rajin melakukan ibadah-ibadah tanpa pengenalan, itu akan sia-sia. Seperti yang tertulis di Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Mereka berpikir bahwa dengan mereka memberikan korban sembelihan itu membuat Tuhan senang, membuat Tuhan bersukacita. Tidak. Tapi yang disukai Allah ya, dan menyukai pengenalan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah lebih menyukai, Bapa lebih menyukai pengenalan akan anaknya daripada semuanya itu. Sebab kita mesti mengerti Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan semua segala sesuatu yang ada di bumi dan seluruh semesta ini Dia yang ciptakan. Jadi Dia Allah yang tidak bertransaksi, Dia Allah yang tidak menuntut korban-korban itu. Korban-korban yang diberikan itu adalah menunjuk tentang gambaran daripada Yesus yang menjadi korban untuk kita hari ini tidak binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat banyaknya sekarang tingkat paparan daripada COVID-19, banyaknya sekarang orang meninggal, banyaknya sekarang kejadian-kejadian yang buruk, gempa bumi, ini sudah tertulis semua. Bahkan sebelum itu, Alkitab sudah mencatat, menjelaskan bagaimana Yesus adalah pengganti. Yesus adalah pribadi yang tidak mau kita binasa. Bahkan darahnya telah tertumpah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir
menuju tanah Kanaan, Allah hanya berpesan kepada mereka, ambillah domba berumur 1 tahun yang tidak bercacat, sembelihlah domba itu dan taruhlah, bakarlah, pangganglah sampai, kalau tidak habis, bakar sampai habis, dan seisi rumah itu mesti memakannya. Yang kedua, taruhlah darahnya di baskom dan ambillah yang namanya daun, ya, yang untuk mengoleskan darah itu ke ambang pintu kiri dan kanan serta di atas. Tujuannya apa? Supaya ya, mereka diselamatkan, dilepaskan dari maut. Karena ketika mereka memakan korban itu bicara tentang korban Yesus sebagai anak domba Allah. Dan darahnya itu adalah bicara tentang perlindungan. Bagaimana ketika kita melihat kondisi-kondisi sekarang, Allah sudah berjanji, sebagaimana Dia melindungi bangsa Israel hanya dengan korban binatang, Dia mau dan sanggup melindungi. Bagaimana mungkin Dia tidak mau melindungi kita yang telah menerima korban tubuh anak manusia dan korban darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika ditaruh hisop itu, maka itu bicara tentang daun yang berbentuk seperti lidah. Saudara-saudara, bagaimana rahasianya hari ini supaya kita terlindungi daripada kondisi-kondisi buruk, kondisi penyakit sampar, penyakit-penyakit COVID. Saudara-saudara, segala yang dilakukan manusia ini terbatas dan tidak ada jaminan ketika semua ini diikuti akan menjadi selamat. Tapi ketika Anda mengikuti dan percaya kepada anaknya yang telah mati bagi Anda dan saya, dan darahnya telah tertumpah untuk menebus kita, membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita, maka semuanya itu akan nyata dan benar adanya. Dia membenarkan kita bahwa kita telah benar di hadapan Bapa. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman lagi bagi orang-orang yang percaya kepada anaknya. Allah dipuaskan dengan kejadian anaknya mati di kayu salib. Dan olehnya kita dikuduskan. Artinya kita dipisahkan dari semuanya sehingga kita menjadi miliknya dengan penebusannya. Saudara-saudara, bagaimana kita mengingat kembali kepada firman, konteksnya. Alkitab mengatakan di Mazmur 103, dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita ingat betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa baiknya Bapa itu, sehingga kita pantas dan layak memuji Dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara-saudara, yang paling penting, kita memuji Dia dan mengingat kebaikan-kebaikannya. Bagaimana Dia kita menyertai kita sampai tahun 2021. Bagaimana hari-hari kita terjagai, seluruh keperluan kita terlindungi, dan semuanya itu baik-baik saja. Kemudian Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan berfirman, Dia memuaskan hasrat kita. Apa hasratmu? Kesehatan kan? Penyediaan kan? Perlindungan kan? Masa depan kan? Pekerjaan kan? Allah akan memuaskan hasratmu karena anaknya telah menjadi pengganti bagi kita, untuk dikatakan Dia telah menembus engkau dari lubang kubur. Saudara-saudara, yang semestinya kita sudah ada di lubang kubur karena kejahatan kita, tapi Yesus menebus kita sehingga kita hari ini menerima kebaikan Tuhan tanpa syarat. Dan kalau kita melihat lagi ketika ada COVID-19, apa janji Tuhan tentang kondisi ini? Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Itu perkataan Allah. Dia yang melepaskan. Saudara membayangkan, renungkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari semua kondisi-kondisi yang tidak kita ketahui, dan dari penyakit sampar. Peganglah itu, imanilah itu, pandanglah itu semua sebagai kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sebab ya dikatakan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai. Dia setia dengan perisai dan pagar tembok. Sekeliling kita dikelilingi oleh perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Apapun perjalananmu, naik pesawat. Seperti sekarang kita dengar ada pesawat yang hilang kontak. Ketika Anda naik pesawat, ingatlah, sungguh dia akan melepaskan engkau. Sebab karena engkau telah ditebus, malapetaka tidak akan menimpamu. Ya, walau 1000 orang rebah di sisimu, hari ini kita melihat banyak yang rebah di sisi kita karena terpapar. 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Alkitab mengatakan, ya, kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Siapa tempat perlindungan kita? Ya Tuhan. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, pengenalan akan Allah adalah sangat penting. Kita mengenal Dia adalah Bapa yang baik. Kita mengenal Dia adalah Bapa yang tidak mau kita binasa. Dengan apa? Dengan Dia telah mengaruniakan anaknya menjadi korban, dan anaknya menjadi perdamaian, dan anaknya menjadi pengantara, penebus kita, sehingga kita hari ini tidak akan binasa. Percaya saudara-saudara, ketika Anda percaya dengan apa yang telah terjadi di Bukit Kalvari, maka hidupmu tidak akan binasa, maut pun tidak akan berkuasa padamu. Penyakit-penyakit apapun sudah dijanjikan bahwa penyakit itu tidak akan mampu mendekat, bahkan membinasakan. Saudara-saudara, ingatlah, kembalilah back to the Bible. Kembalilah, ingatlah bahwa dikatakan Tuhan sangat menyukai pengenalan akan Dia daripada semua korban-korban. Sebab hanya satu korban yang memuaskan Bapa, yaitu korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang lain korban itu bagi Dia tidaklah sangat penting, karena bagi Dia tidak ada yang lebih besar daripada korban anaknya yang mati di kayu salib. Demikianlah saudara-saudara, apa yang saya sampaikan malam hari ini. Saya percaya bahwa di tahun 2021 kita, pengharapan kita tidak mengecewakan, karena Yesus telah dikaruniakan bagi kita dan Roh Tuhan ada pada kita. Salam alaikum. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.